Halo, saya Maria Jiria Salindri Omi, saya dari kelompok 3 dengan judul makalah Kajian dan Tinjauan Geografis Masyarakat Desa, Desa Agraris dan Maritim, serta Kota dan Prospek Perkembangannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf Vincent Penggu. Pertanyaannya itu tentang masyarakat agraris, di mana masyarakat agraris ini mempunyai ikatan batin yang kuat. Yang menjadi pertanyaannya itu jika masyarakat agraris ini mengadakan acara pernikahan, katakanlah seorang sedang menikah, apakah masyarakat agraris ini ikut serta dalam mengadakan pesta pernikahan? Baik, di sini saya akan menjawab di mana masyarakat agraris ini salah satu cirinya ditandai dengan adanya kepemilikan ikatan batin yang kuat, serta mereka itu kalau diadakan acara pesta pernikahan, pasti mereka ikut turun bagian dalam acara pesta pernikahan ini. Dicontohkan dalam satu kampung atau salah satu contohnya itu kayak budaya timur itu antara NTT dan Papua. Jika diadakan pesta pernikahan, jadi dalam satu suku itu akan memiliki bagian-bagian tersendiri untuk mengadakan acara pesta pernikahan ini. Mereka memiliki pekerjaannya masing-masing. Salah satu contohnya itu kayak pekerjaan antara ibu-ibu itu memiliki pekerjaan masing-masing, yaitu contohnya dalam seksi konsumsi. Begitu juga dengan bapak-bapaknya itu mereka memiliki bagian-bagiannya sendiri dalam bekerja. Jadi setiap warga masyarakat yang ada dalam satu kampung itu ikut serta turun bagian karena mereka merasa bahwa itu mereka punya hak dan tanggung jawab bersama. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 2 dari Nestiana Nambung. Di sini dia bertanya bahwa kelompok menyebutkan bahwa hidup di kota itu tidak adanya rasa toleransi terhadap sesama. Faktor apa sehingga kelompok menyebutkan bahwa hidup di kota ini jauh dari toleransi? Jelaskan dan juga berikan contoh konkret. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab terlebih dahulu. Saya hanya mau meluruskan pertanyaan dari saudara Nestiana Nambung, di mana di penjelasan saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, saya tidak menjelaskan bahwa hidup di kota itu tidak ada rasa toleransi, tetapi saya menjelaskan bahwa hidup di kota itu kurangnya rasa toleransi. Jadi kurang dengan tidak ada rasa toleransi itu beda jauh sekali. Jadi di sini saya hanya mau meluruskan pertanyaannya bahwa dari pertanyaannya dia tuh hidup di kota itu, dari penjelasannya saya itu hidup di kota tidak ada toleransi. Tetapi saya tidak menjelaskan bahwa hidup di kota itu tidak ada toleransi, tetapi hidup di kota itu kurangnya rasa toleransi. Dan di sini saya akan menjawab faktor apa sehingga menyebabkan terjadinya kurang toleransi di sini. Baik, faktor yang menyebabkan kurangnya toleransi yang ketika hidup di kota itu di mana kurang kepedulian terhadap sesama. Terus yang kedua, merasa orang lain itu tidak penting, jadi hanya mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kurangnya komunikasi sehingga menghambat rasa persaudaraan antara sesama mau baik tetangga maupun teman-temannya. Terus yang ketiga, contoh dari pertanyaannya itu contoh konkret. Contoh konkretnya di sini, salah satu contoh konkret yaitu di mana ketika tetangga sakit itu kurang terlalu diperhatikan, tuh tidak terlalu dipedulikan karena hidup di kota itu memiliki kurangnya rasa toleransi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Reginaldus Erisalatu. Pertanyaannya, jika memang di kota tidak ada rasa toleransi, lalu apakah di desa rasa toleransi selalu melekat pada diri setiap masyarakat? Oke, baik, di sini saya meluruskan lagi pertanyaannya. Di video sebelumnya saya itu tidak menjelaskan bahwa di kota itu tidak ada rasa toleransi, tetapi di kota itu kurangnya rasa toleransi. Jadi kurang dan tidak ada rasa toleransi itu beda. Jadi pertanyaannya apakah di desa rasa toleransi selalu melekat pada diri setiap masyarakat? Ya, menurut saya di desa itu
rasa toleransi selalu melekat pada diri masyarakat, di mana salah satu contohnya itu ketika salah satu tetangganya itu sakit, jadi warga di dalam satu kampung itu pergi menjenguknya. Jadi terus yang kedua, ketika dalam satu kampung itu diadakan acara pernikahan, jadi setiap warga masyarakat atau anggota yang ada di dalam satu kampung itu turut mengambil bagian dalam pesta pernikahan itu, karena mereka beranggapan bahwa itu adalah tanggung jawab mereka bersama. Jadi rasa toleransi dari desa ini, rasa toleransi di desa ini sangat tinggi dibandingkan di kota. Kalau di kota rasa toleransinya ya kurang lah. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Victorianus Altorchen. Pertanyaannya itu, bagaimana pandangan Anda terkait kajian geografis masyarakat kota dan desa? Oke, baik, terima kasih pertanyaan di sini saya menjawab, di mana menurut pandangan saya terkait kajian geografis masyarakat kota, di mana seperti yang kita lihat kajian geografis dari masyarakat kota itu, di mana itu kota adalah tempat bermukim, terus di kota itu tempat di mana penduduknya itu berkelompok-kelompok, ramai, dan kota itu bukan merupakan tempat untuk pertanian. Sementara kajian tentang tinjauan geografis tentang masyarakat desanya itu di mana seperti yang kita ketahui, tinjauan geografis dari masyarakat desa ini di mana masyarakat desa itu jauh dari kata modernisasi, atau dengan kata lain hidupnya masih sederhana atau belum berkembang. Jadi itu sedikit jawaban tentang pandangan saya tentang tinjauan geografis dari masyarakat desa dan masyarakat kota. Jadi kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tinjauan geografis masyarakat desa dan masyarakat kota. Ada beberapa di situ. Dari tinjauan kota itu ada tinjauan dari tinjauan geografis masyarakat kota itu ada beberapa bagian, dan dari tinjauan geografis masyarakat desa itu dibagi dalam dua bagian, yaitu tinjauan geografis masyarakat desa agraris dan maritim. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman terkait materi saya tentang kajian dan tinjauan geografis masyarakat desa, yaitu desa agraris dan maritim serta kota dan prospek perkembangannya. Jadi di sini saya sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari jawabannya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga jawaban dari saya itu bisa bermanfaat